Salam bola. Tribuners, kita kembali dalam bincang Piala Dunia 2022. 4 tim sudah memastikan diri lolos ke babak perempat final. Belanda mengalahkan Amerika Serikat, kemudian Argentina mengalahkan Australia, Inggris mengalahkan Senegal, dan Prancis, sang juara bertahan, mengalahkan Polandia. Keempat tim ini luar biasa, Tribuners. Mereka menang dalam waktu normal 90 menit. Yang kita prediksikan akan seru sampai babak penalti ternyata belum terjadi. Kita masih menunggu bagaimana pertandingan babak 16 besar lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas pertandingan antara Brasil melawan Korea Selatan yang akan berlangsung di Stadion 974 Qatar pada Selasa dini hari tanggal 6 Desember 2022 mulai pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 3 dini hari waktu Indonesia bagian Tengah. Tentu di atas kertas Brasil memang pantas diunggulkan. Pemegang 5 kali trofi Piala Dunia ini merupakan kandidat kuat, salah satu kandidat kuat juara dunia 2022. Tetapi jangan menganggap remeh Korea Selatan. Korea Selatan yang sebelumnya dipikir akan sulit bersaing, ternyata dia bisa lolos dari babak penyisihan grup. Walaupun memang poinnya sangat minimalis ya, 4 ya di grup kemarin. Tapi dia yang berhak lolos ketimbang Uruguay. Tribuners, Brasil dan Korea Selatan ini memang sudah pernah bertemu sebanyak 7 kali. Dengan rekor Brasil sangat dominan ya, Brasil menang 6 kali dan baru sekali kalah. Tapi dengan catatan, pertemuan Brasil Korea Selatan ini bukan dalam laga resmi. 7 pertandingan itu dalam laga persahabatan semuanya. Jadi pertemuan mereka di Piala Dunia 2022 ini adalah yang pertama kali dalam kompetisi resmi. Nah, sedikit tentang pertemuan Brasil-Korea itu ya. 2 Juni 2022 itu Brasil menang 5-1. 19 November 2019 itu Brasil menang 3-0. Dan yang paling lama yaitu pada 28 Maret 1999 itulah Korea Selatan menang 1-0 atas Brasil. Kemudian sedikit tentang kinerja Brasil ya. Brasil itu cukup meyakinkan. Dalam 5 pertandingan terakhir itu mereka menang ya, menang 4 kali dan sekali kalah. Ya, mereka kalah terakhir dalam penyisihan grup ya ketika melawan Kamerun. Walaupun itu pertandingan sudah tidak menentukan lagi. Sebelumnya mereka menang atas Swiss, mengalahkan Serbia, menang Tunisia 5-1, kemudian menang Ghana 3-0. Kemudian itu 3-0 pada waktu bulan September kemarin dalam laga uji coba. Sedangkan 5 pertandingan terakhir Korea Selatan itu mereka juga tidak terlalu buruk ya. Korea Selatan dia menang 3 kali, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Dan kemenangan Korea Selatan yang sangat luar biasa adalah dalam pertandingan terakhir grup kemarin itu ya, dia mengalahkan Portugal dengan skor 2-1 dan memastikan diri dia lolos ke babak 16 besar. Itu kurang lebih kinerja kedua tim ya. Jadi dari sisi ini antara Brasil dan Korea Selatan trennya cukup baik. Ya, Tribuners, bagaimana kira-kira gambaran prediksi susunan pemain yang akan diturunkan oleh Tite dan Paulo Bento? Brasil dalam laga terakhir ya, mereka melawan Kamerun itu dia menurunkan semua tim pelapis kedua. Dan Brasil memang waktu itu ya motivasi bertandingnya tidak terlalu luar biasa ya. Karena memang sudah tidak terlalu menentukan lagi. Walaupun sebetulnya tim keduanya ini juga bukan pemain dengan rata-rata kualitas bagus, mereka main di klub-klub besar di Eropa. Untuk pertandingan menghadapi Korea Selatan, Tite tentu tidak akan berjudi. Dia akan menurunkan starting 11 yang terbaik ya.
dalam formasi yang biasa dipakai oleh Tite selama ini adalah 4-3-3. Di bawah Mistar tetaplah Eilesen Becker itu akan menjadi andalan. Kemudian di belakang ya, 4 pemain di belakang itu akan ada Dani Sol, kemudian Marquinhos, Thiago Silva ya, Sandro dan Casemiro. Sedangkan di tengah tidak akan keluar dari Fred ya, kemudian Lucas Paqueta, Rafinha, dan di depan ada kabar yang memang nanti kita lihat. Karena kemungkinan Neymar akan sudah diturunkan. Jadi kemungkinan besar akan Neymar sama Richarlison. Itu yang akan diandalkan Tite di lini depan. Kalau Neymar jadi diturunkan Tite, berarti daya dobrak Brasil memang akan semakin bagus ya. Walaupun tentu Tite masih punya stok pemain lain yang sama bagusnya dengan Neymar. Sedangkan di kubu Korea Selatan, mereka Bento pun akan tetap menurunkan starting 11 terbaik dia ya dalam formasi 4-2-3-1. Jadi Paulo Bento akan mengandalkan satu striker tunggal di depan ya, antara Son atau Hwang Uijo ya di depan. Tapi Son lah ya, saya kira selama 3 pertandingan babak penyisihan grup itu Son memang perannya luar biasa ya sebagai pemimpin batu di lapangan, dan juga dia mengganggu di depan. Di bawah Mistar tetap kiper Sung Hyung Gyu, kemudian Kim Mon Hwa di belakang ya, Kim Min Jae, Kim Yong Gon, dan Kim Jin Soo. Sedangkan di tengah akan dikoordinir oleh Ju Wong Yang dan Lee Jae Sung. Ya, Lee Jae Sung ini perannya cukup menentukan di lini tengah Korea Selatan. Pertandingan ini akan sangat menarik. Korea Selatan akan tidak akan mungkin dia misalnya berusaha untuk bermain agak lebih defensif. Korea akan, saya prediksikan Korea langsung berani keluar menyerang. Karena kalau dia bertahan, maka dia akan kerepotan menghadapi gempuran pemain-pemain Brasil yang sangat bagus ya. Mereka punya wingback yang memang berkarakter penyerang, gelandangnya juga punya karakter penyerang. Sama bagusnya juga pemain-pemain belakang bertahan juga bagus, menyerang juga bagus. Cara terbaik Paulo Bento ya dalam formasi 4-2-3-1 itu adalah dia juga harus berani keluar menyerang. Tentu memang tidak buru-buru. Tidak akan buru, dia akan melihat seperti apa. Dan kekuatan Korea Selatan selama ini adalah mereka biasanya melakukan counter attack yang sangat cepat, dan mereka sangat sedikit mengurangi kesalahan-kesalahan misalnya passing dan sebagainya. Jadi akurasi, ketepatan itu akan menjadi kunci Korea Selatan. Skor saya tetap mengunggulkan Brasil ya, akan menang, tapi dia mungkin tidak dengan skor yang besar seperti misalnya Inggris mengalahkan Senegal atau Prancis mengalahkan Polandia dengan 3-1. Skor maksimal 2-0 atau 2-1 untuk Brasil. Tapi kalau Korea Selatan bermain solid, ya bisa saja pertandingan ini tidak berakhir dalam waktu 90 menit. Bisa ke perpanjangan waktu, bahkan bukan mustahil juga akan terjadi adu penalti. Dan kalau adu penalti, maka di situ ujian pertaruhannya ada pada mental dan kemampuan kiper serta 5 penendang masing-masing tim. Demikian Tribuners, prediksi pertandingan yang sangat menarik tentunya antara Brasil melawan Korea Selatan. Ingat, Selasa dini hari nanti. Jangan lupa ikut terus perkembangan Piala Dunia 2022 di tribunlombok.com. Salam bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.